Baik teman-teman, ini mungkin adalah video terpanjang yang pernah saya buat selama saya berada di skena per-YouTubean ini. Semoga terhibur dan semoga saja video ini juga bisa berguna untuk kalian, entah untuk belajar atau hanya sekedar ingin tahu. Siapkan posisi duduk ternyaman kalian dan mari kita putar intronya. Kisah ini berlatar pada tahun 1919 di kala negara India sepenuhnya masih berada di bawah pemerintahan Inggris, di mana Inggris mengontrol seluruh aspek mulai dari politik, ekonomi hingga militer dan sosial di jajahan mereka. Dan pada tanggal 13 di bulan April jam 5 sore waktu setempat, di hari itu di sebuah taman yang bernama Jallianwala Bagh di kota Amritsar, negara bagian Punjab, India, ribuan orang termasuk perempuan, anak-anak, dan juga lansia berkumpul di taman tersebut, di mana mereka datang untuk merayakan festival perayaan Baisakhi, sebuah festival panen penting bagi umat Sikh dan juga Hindu. Sementara sebagian lainnya adalah para demonstran yang berkumpul untuk menghadiri pertemuan damai guna memprotes tentang adanya Undang-Undang Rowlatt, di mana undang-undang tersebut dianggap sangat represif dan memungkinkan pemerintah Inggris untuk memenjarakan siapapun tanpa proses pengadilan. Karena perlu diketahui juga bahwa protes dan juga demonstrasi itu sebenarnya juga sering terjadi di berbagai kota, termasuk di Amritsar itu sendiri, di mana beberapa pemimpin nasionalis lokal banyak yang sudah ditangkap. Di sana, kita diperkenalkan dengan remaja muda berumur 15 tahun yang bernama Pargat yang sedang menyebarkan brosur nasionalismenya kepada seluruh orang-orang yang ada di sana. Lalu dia pun dipanggil oleh ibunya dan menyuruhnya untuk rehat sejenak agar tidak kelelahan. Namun, Pargat ini adalah anak yang memiliki ideologi yang kuat yang diturunkan langsung oleh ayahnya, yang memang beliau adalah salah satu tokoh revolusioner di kota Amritsar, bahwa sekecil apapun gerakan perjuangan itu seharusnya tidak boleh berhenti. Ibunya pun paham betul, sehingga ibunya pun menyuruhnya untuk membeli manisan untuk dirinya dan juga adik perempuannya. Namun tiba-tiba datanglah seorang Brigadir Jenderal Reginald Dyer, komandan militer Inggris ke lokasi itu, bersama dengan pasukannya yang terdiri dari batalion yang bernama Gurkha dan juga Balu. Dan tanpa disangka, Jenderal Dyer memberi sebuah komando kepada pasukannya itu untuk masuk ke dalam posisi tembak, yang dimana banyak dari para masyarakat itu bingung dan juga ketakutan. Apakah itu hanyalah sebuah gertakan belaka? Tapi ternyata kegilaan macam apa itu, teman-teman? Tanpa peringatan apapun, para demonstran dan para pengunjung festival dihujani tembakan yang begitu sangat brutal. Banyak dari mereka belum bisa mencerna apa yang terjadi, tapi yang jelas mereka berhamburan dan mencari pertolongan. Pargat di sana yang tidak menemukan jejak ibu dan juga adiknya pun panik tidak karuan, di mana dia mengira bahwa ibunya lari ke dalam sumur untuk menghindari tembakan. Dia salah orang karena sang ibu sedang berlari untuk membawa putri kecilnya ke sebuah parit, karena setelah itu dia akan mencari putranya, yaitu Pargat. Pembantaian terus berlanjut, bahkan nampak mereka seolah sengaja dikunci di dalam taman dan tidak bisa keluar. Dan di sana, Dyer dengan beringas memerintahkan prajuritnya itu untuk menembaki para warga yang mencoba untuk memanjat dinding taman. Sedangkan Pargat, dia terjebak di dalam tumpukan manusia. Apakah ini hanyalah sebuah mimpi? Namun yang jelas, dia tenggelam di dalam sana.
Baiklah teman-teman, itu bukan mimpi. Genosida itu benar-benar terjadi. Jeritan memilukan dari Jallianwala Bagh adalah akibat dari pengkhianatan besar bangsa kolonial. Karena pada tahun 1914, di mana Perang Dunia Pertama telah pecah, tentara Inggris kekurangan pasukan. Sehingga mereka pun membuat sebuah janji kepada India. Jika India bersedia mengirimkan pasukan lokal untuk membantu mereka berperang, imbalannya adalah negara India akan diberikan kemerdekaan. Dengan percaya pada janji itu, lebih dari 1,5 juta orang India bergabung dengan tentara Britania. Semua itu demi harapan bahwa India akan merdeka. Tetapi ketika perang usai, Inggris tidak menepati janji mereka. Dan Punjab, sebagai pengirim tentara terbanyak ke medan perang, mereka pun menyala dalam semangat revolusi. Profesor Kripal Singh, ayah dari Pargat, dia menyatukan banyak pemuda Punjab dan dia menjadi pemimpin sebuah gerakan untuk melawan pemerintahan Inggris. Kerajaan Inggris menggunakan segala cara untuk bisa meringkus dan membungkamnya. Namun mereka selalu gagal, di mana pengadilan selalu saja bisa membebaskannya. Reputasi kerajaan kini menjadi pertaruhan. Namun, kerajaan masih meyakini tentang adanya satu sosok yang bisa menyelamatkan mereka, yaitu seorang pengacara terbaik di tanah India yang belum pernah kalah dalam satu pun perkara. Dia adalah satu-satunya anggota India langsung dari Dewan Wakil Raja, anak kesayangan Inggris. Dan orang itu bernama Sankaran Nair. Sankaran Nair diundang makan malam oleh Tirat Singh selaku penasihat hukum dari Gubernur O'Dwyer. Yang jelas di sana Tirat ingin menggunakan jasa Nair untuk menjadi pengacara kerajaan untuk mengalahkan Kipral di pengadilan. Yang pada akhirnya di hari sidang tersebut, Sankaran Nair dengan segala ketajian yang dia miliki dalam panggung persidangan, dia pun berhasil menjebloskan Kipral Singh ke penjara. Sempat sebelum Kipral masuk ke dalam jeruji besinya, dia berujar kepada Nair bahwa Nair ini terlalu mudah melabeli seseorang revolusioner sebagai teroris. Cukup disayangkan karena Nair yang sebagai pengacara brilian itu tengah membela pihak yang salah. Dan suatu hari nanti, Kipral yakin bahwa Nair akan sadar. Atas kemenangan tersebut, Gubernur O'Dwyer dan juga Tirat mengundang Nair dan juga istrinya ke perayaan kecil mereka, serta sang gubernur menyampaikan undangan pelantikan di mana Nair telah menerima sebuah gelar kesatria dari kerajaan Inggris atas pengabdiannya. Sebuah kehormatan besar bagi Nair karena hanya segelintir orang India saja yang bisa mendapatkan kehormatan tersebut. Dan untuk selanjutnya, dilantiklah Nair untuk menyandang gelarnya. Tanpa dia sadari, di balik kemewahannya itu mengalir banyak darah dari para rakyat India yang mati dalam tragedi pembantaian yang sedang ditutupi. Di malam harinya, barulah kita diperlihatkan Gubernur O'Dwyer yang panik ketika mengetahui tragedi Jallianwala Bagh, di mana dia takut media lokal akan mengungkit genosida tersebut. Namun dengan entengnya, Dwyer mengatakan bahwa media akan tetap bersuara sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Dan langsung saja, disinilah kita diperlihatkan aksi dari pemerintah untuk membungkam semua media regional yang ada di Punjab. Dan tragedi yang sesungguhnya tidak boleh keluar dengan alasan apapun. Mulai detik itu, semua surat kabar hanya boleh memuat satu berita. Sebuah framing yang meletakkan pemerintah lah yang menjadi sosok pahlawan. Dengan memberitakan bahwa para demonstran yang ada di Jallianwala Bagh memiliki senjata. Dan
Jenderal Dyer telah membasmi para pemberontak yang penuh kekerasan itu. Kelakuan macam apa itu teman-teman? Pembungkaman macam itu sepertinya tidak asing bagi kita. Tapi yang jelas, semua itu hanyalah omong kosong. Para jasad dari korban genosida ditumpuk bagaikan sampah. Kuburan dan juga tempat kremasi sudah penuh sesak. Bahkan rumah sakit sudah dipenuhi mayat-mayat yang tidak keurus. Dan apa menurutmu perintah dari Dyer, teman-teman? Para media pun berhasil dibungkam oleh pemerintah. Tapi, beberapa penyintas dan juga keluarga menolak untuk menyerah dalam tuntutan mereka. Sehingga, si gubernur pun membuat sebuah gerakan untuk memberikan kompensasi kepada para penyintas dan juga membentuk komisi penyelidikan yang laporannya bisa membungkam semuanya. Tapi, jika komisi itu dibentuk, pemerintah harus butuh orang India di dalamnya. Yang artinya, mereka juga harus melibatkan Sankaran Nair di dalam komisi penyelidikan yang akan mereka bentuk itu. Langsung saja, di keesokan harinya, kita diperlihatkan Nair menuju ke ruangan komisi, yang dimana kita diperlihatkan banyak sekali penyintas yang berbaris di sana. Yang dimana mereka juga sebenarnya tidak tahu apa maksud dari pemerintah untuk mengumpulkan mereka. Sesampainya di ruangan, dia mendapatkan penjelasan tentang tragedi tersebut sesuai yang tertera dalam laporan militer bahwa sebanyak 2.323 peluru telah ditembakkan yang menewaskan 1.650 teroris. Namun, ketika dia bertanya, dalam baku tembak tersebut, berapa korban yang diderita dari pihak militer? Jawabannya, ya jelas tidak ada. Di sanalah dia mulai merasakan keanehan. Dan respon kebingungan dari Nair itu nyatanya malah ditertawakan oleh seluruh anggota komite yang ada di sana. Setelah pertemuan tersebut, dia pun menolong seorang wanita tua yang dibentak oleh prajurit. Wanita itu bingung. Para petugas menyuruhnya untuk memberikan cap tangan, sedangkan dia tidak bisa membaca isi dokumen yang ia bawa itu karena berbahasa Inggris. Di mana isi dokumen itu dijelaskan oleh Nair bahwa para penyintas akan mendapatkan dana kompensasi sebesar 25 rupiah atau setara dengan 4.000 rupiah pada masa itu. Dan isi dokumen itu juga tertulis bahwa kerajaan telah menawarkan dana kompensasi atas kerugian para penyintas dan bahwa si penyintas tidak memiliki keluhan terhadap kerajaan atau pejabatnya. Jadi kesimpulannya bisa diartikan bahwa seluruh penyintas yang sedang mengantri itu, mereka pasti juga tidak tahu isi dari dokumen yang akan mereka terima. Ini uang receh untukmu, pulanglah dan jangan protes. Seperti itu. Imbas dari keanehan yang mulai dia rasakan, Nair pun mulai meneliti kasus Jallianwala Bagh dengan mandiri, di mana dia menemukan berbagai fakta baru. Salah satunya tentang jumlah korban tewas dalam catatan rumah sakit jauh lebih banyak daripada yang tertulis dalam laporan militer Jenderal Dyer. Sehingga hal itu pun segera ia pertanyakan kepada Tirat, kenapa pemerintah menyembunyikan jumlah korban yang sebenarnya. Di sana, Tirat malah dengan santainya menjawab, pemerintah akan menaikkan jumlah uang kompensasi untuk penyintas agar mereka lebih puas. Tapi kan bukan itu jawaban yang diinginkan oleh Nair. Mereka ini itu apa? Teroris? Apa korban dari pembunuhan? Itu kan yang ingin dia tahu. Bahkan Nair juga tidak segan untuk menuduh Jenderal Dyer jika dia memang benar telah melakukan kejahatan. Di sana, daripada Tirat susah payah menjawab pertanyaan Nair, bagaimana kalau Nair bertanya langsung kepada si jenderal? Yang kebetulan Jenderal Dyer juga baru datang ke ruangan tersebut. Belum sempat bertanya, tiba-tiba ada prajurit dengan cedera kaki, yaitu Janissar yang dipanggil oleh Tirat untuk masuk ke ruangan. Tirat menjelaskan kepada Jenderal Dyer bahwa Janissar ini setiap hari datang ke kantor karena ingin mengadukan keluhannya atas Jenderal Dyer dalam memimpin militer. Sekejap, Dyer pun langsung mengenali Jan yang memang tergabung dalam batalion ke-36. Di sana, Jan ini sebenarnya ingin langsung menyerahkan surat aduannya itu ke gubernur. Tapi dari itu, Dyer meminta surat aduan tersebut, lalu menyobek surat itu tepat di hadapannya Jan. Bina? Bugger off! Nair yang melihat peringan si jenderal itu, dia pun memutuskan untuk tidak mempertanyakan hal yang mau dia pertanyakan tadi. Ketika dia mau pulang, di depan gerbang kantor pemerintah, di sana dia pertama kalinya bertemu dengan Pargat yang ketiduran di tanah.
di mana para penjaga menjelaskan bahwa anak itu hanyalah anak gila, di mana yang lain sibuk mengambil kompensasi. Si anak itu malah terus saja datang setiap hari dan membawa lukisan-lukisan yang menggambarkan tragedi Jallianwala Bagh. Di mana Nair juga baru diberitahu bahwa anak itu kehilangan ibu dan adik perempuannya di tragedi tersebut. Di keesokan harinya, Nair mendapatkan informasi tentang kediaman Pargat dan langsung saja ia mengunjunginya. Di hari itu, seperti biasa, Pargat tengah melukis tragedi perih Jallianwala Bagh melalui kanvasnya untuk disetorkan ke kantor koran setempat. Nair disambut hangat oleh Pargat, bahkan Pargat juga sudah mengenali siapa Nair itu. Ya masa dia tidak tahu orang yang memenjarakan bapaknya? Di sana, Nair pun berujar, bukankah besok hari Minggu dan kantor media pastinya tutup? Dengan bangga, Pargat menjawab, meskipun tutup, koran terbit setiap hari kan? Ya masa kebenaran itu ada hari liburnya Pak Nair? Di sana, Nair sangat mengagumi hasil lukisan dari Pargat. Namun kendati pun demikian, Nair mengungkapkan bahwa semua aksi protes ini tidak akan membawa Pargat kemana-mana. Harusnya dia itu bersekolah, menempuh pendidikan yang jelas, agar masa depannya bisa terjamin. Namun, Pargat membantah dengan ketegasannya sendiri. Semua itu untuk apa? Seni, cerita, puisi, sebagus apapun mereka, tidak akan bisa membangun negara, bukan? Nair mentalnya seraya mendapatkan tamparan bertubi-tubi oleh Pargat. Ditambah lagi, di sanalah dia baru tahu bahwa Pargat adalah anak dari Kipral Singh, tokoh revolusioner yang dijebloskan ke penjara oleh Nair itu sendiri. Di sana Pargat bercerita, setiap tahun dia selalu menanti-nantikan hari festival Baisakhi. Tetapi Baisakhi tahun ini berbeda. Dia sangat merindukan sang ayah yang ada di penjara. Itulah sebabnya sang ibu membelikannya jubah kurta, baju yang penuh dengan bercak darah yang dia gunakan di hari mencekam itu. Dia mengungkapkan bahwa ayahnya selalu berkata, di mana dia selalu berharap bahwa Pargat dan juga adiknya di suatu hari nanti bisa menghirup udara di India yang merdeka. Harapan itulah yang Pargat kenakan saat dia keluar rumah di hari mencekam itu bersama dengan ibu dan juga adiknya untuk menyuarakan penolakan masyarakat terhadap kesewenang-wenangan Inggris. Dan jika yang dilakukan Inggris itu memang kejam, yang lebih kejam lagi adalah para orang-orang India yang memilih untuk diam. Di malam harinya, di sebuah pesta pejabat dan seluruh anggota Komisi Viceroy atau komisi dari penyidik Jallianwala Bagh yang dibentuk oleh Inggris, Nair masih saja merunungi keperpihakannya. Dikala semua pejabat bersulang, dia pun beranjak dari kursinya untuk mencari angin segar. Lalu ketika dia ingin masuk ke sebuah ruangan, tanpa disangka, dia dicegah oleh satu penjaga yang melarangnya. Meskipun dia mengatakan bahwa dia adalah salah satu dari anggota komisi, namun tiba-tiba Dyer muncul dari belakangnya dan dia menunjukkan sebuah papan aturan yang tertulis bahwa India dan anjing dilarang masuk ke dalam ruangan. Di keesokan harinya, kembali lagi, para komisi pun berkumpul untuk menentukan hasil penyidikan mereka, di mana seluruh anggota akan mengisi suara mereka di satu dokumen, di mana dokumen tersebut tertulis bahwa seluruh anggota komisi menulis bahwa Jenderal Dyer tidak bersalah. Di sana, Nair semakin terngiang-ngiang oleh kata-kata yang diucap oleh Pargat kemarin, sehingga dari seluruh anggota komisi, hanya Nair satu-satunya yang menulis bahwa Jenderal Dyer bersalah. Hal itu dia lakukan agar semuanya bisa direnungkan dan juga dicari kebenarannya lebih lanjut gitu ya. Tapi nyatanya, suaranya itu tidak menjadi pertimbangan, bahkan seolah tidak penting di mata mereka. Di mana ketua komisi dengan lantang mengumumkan hasil bahwa Jenderal Dyer tidak bersalah. Bahkan, belum sempat Nair protes, Tirat pun menghadangnya dan mengatakan bahwa tidak akan ada yang bisa menang melawan kerajaan. Tugasmu sudah selesai dan pergilah.
Di hujan deras tersebut, Nair pun berniat untuk kembali mengunjungi Pargat. Namun dia begitu kaget ketika banyak sekali warga yang bergerumul di rumah bocah itu. Dan apa yang dilihat Nair, teman-teman? Di sana, Pargat meninggal dunia. Nair belum bisa mencerna apa yang dia lihat. Namun, isu yang beredar adalah Pargat bunuh diri dengan cara menyayat pembuluh darah di pergelangan denyut nadinya. Nair pun memutuskan untuk pulang ke kota asalnya bersama dengan sang istri. Namun siapa sangka bahwa tiba-tiba ada seorang gadis yang menemuinya. Gadis itu bernama Dilred Gil, di mana langsung saja gadis itu mengklaim bahwa Nair ingin menghindar dari sebuah kenyataan. Gil adalah anak hukum yang sangat mengagumi Nair. Bahkan mimpinya untuk menjadi pengacara hebat itu terinspirasi dari Nair. Tapi hari itu dia kecewa. Nair yang notabene bagian dari Komisi Viceroy yang tahu akan kebenaran justru memilih untuk diam. Dimana ketika dunia harusnya tahu apa yang sebenarnya terjadi di Jallianwala Bagh. Dan harusnya mereka, para orang-orang India, harus berjuang demi kebenaran. Gil pun mengajak Nair untuk melihat kembali Pargat. Anak remaja yang masih belasan tahun itu saja sudah berani melawan kerajaan. Sementara mereka berdua, dengan semua kemewahan hukum yang mereka miliki, mereka tidak bisa berjuang untuk kebenaran sedikit pun. Gil pun menyarankan Nair untuk mengunjungi langsung Taman Jallianwala Bagh. Sudah 4 bulan berlalu, dindingnya masih penuh dengan bekas peluru dan juga darah. Dan jika Nair mau mendekat ke dinding itu, mungkin dia bisa mendengarkan bisikan dan jeritan yang ada di sana. Yang mudah-mudahan Nair bisa mulai bertanya-tanya, siapa sebenarnya yang dibantai di hari itu. Dan sebelum gadis itu pergi, dia pun memberikan sebuah koran untuk Nair, mungkin salinan koran yang dibakar oleh pemerintah setelah tragedi Jallianwala Bagh itu. Dan di sana, yang perlu diketahui oleh Nair adalah, mungkin benar kematian semua orang itu memang karena Dyer, tapi kematian Pargat adalah karena ulah Nair itu sendiri. Dan Gil tidak akan membiarkan kematian Pargat itu sia-sia. Beberapa hari kemudian, di gedung distrik pengadilan Atmisar, secara mengejutkan, Gil atas namanya sendiri menggugat Jenderal Dyer di persidangan atas insiden Jallianwala Bagh. Bisa dikatakan, itu adalah langkah yang paling ekstrim dan nekat yang pernah dia lakukan sebagai pengacara pemula. Yang jelas, membuat Tirat itu panik dengan adanya tuntutan tersebut. Sebenarnya, bisa saja pihak kerajaan mengajukan permohonan penolakan agar kasus ini tidak akan pernah masuk pengadilan. Jadi ya, tidak ada alasan untuk khawatir. Namun, Tirat mengingatkan bahwa mereka juga perlu khawatir karena adanya hakim yang bernama McCarthy. Yang Tirat tahu bahwa hakim itu sangat jujur dan sangat bersimpati dengan orang India. Dan semua proses di pengadilannya itu biasanya akan dilakukan dalam bahasa India. Lagi pula, siapa sih Dilred Gil ini? Berani-beraninya dia menantang kerajaan. Mereka yakin bahwa pengacara pemula itu tidak akan bisa apa-apa. Lagi pula, dia tidak akan memiliki bukti apapun. Ditambah lagi, ini itu baru kasus pertamanya, yang dimana mereka semua meyakini bahwa Gil ini nantinya hanya akan menjadi bocah tolol di atas panggung persidangan nanti. Dan tibalah hari persiapan dan pemeriksaan kasus perkara. Nampak jelas, di sana gadis muda itu gemetar di kursinya. Bahkan untuk minum pun dia tidak sempat. Ketika Hakim McCarthy sudah berada di kursi hakimnya, di sanalah sebelum dimulai, Gil memohon untuk mengajukan permohonan kuasa hukum untuk rekan sebagai pengacaranya. Dan orang itu adalah Mr. Shankaran Nair. फिर ही जलवा बड़ी बेताब. semua mata terbelalak, teman-teman. Tidak disangka gadis bau kencur itu ternyata hanya pengalian, karena sebenarnya Shankaran Nair lah yang akan bertarung untuk melawan kerajaan. Di beberapa hari sebelumnya, setelah Gil menemuinya di stasiun, akhirnya Nair memutuskan untuk melihat langsung taman pembantaian itu. Dan tepat ketika dia sampai di Jallianwala Bagh, kita kembali diperlihatkan genosida kejam yang dilakukan oleh Dyer.
Tepat di sana juga, Gil pun menyusul Nair. Sehingga di detik itulah Nair menyuruh gadis itu untuk mengirim surat kepada ayah ibunya di kampung bahwa putrinya itu akan melawan kasus terbesar di negara ini dan menggugat genosida kejam mereka. Persiapan dan proses pengumpulan data dan bukti pun dilakukan. Dan asal kalian tahu teman-teman, kenapa surat gugatan kasus tersebut hanya ada nama Gil seorang di sana? Karena Nair sengaja merahasiakan keterlibatannya hingga hari sidang dimulai. Karena jika namanya sudah terpampang dari awal, polisi Inggris akan memburu mereka dan mereka tidak akan bisa mengumpulkan bukti apapun. Jadi, proses pengumpulan bukti mereka harus dilakukan secara diam-diam. Gil mewawancarai banyak masyarakat sipil di sekitar Jallianwala Bagh. Apa yang sebenarnya terjadi di kota itu hingga hari Baisakhi. Dan mirisnya, banyak dari mereka yang takut dan lebih memilih untuk tidak mau angkat bicara soal itu. Namun, Gil tidak menyerah hingga dia berhasil mengumpulkan data-data dan informasi yang bisa mereka gunakan di pertarungan sengit mereka dengan kerajaan. Dan nyatanya, banyak sekali informasi yang dia dapat yang bertentangan dengan berkas informasi yang dimiliki oleh militer. Banyak dari pengakuan penduduk bahwa para demonstran itu datang sebenarnya hanya untuk mendengar pidato dari Kanhaiya Lal, satu dari beberapa pemimpin revolusioner Punjab, India. Kendatipun beberapa informasi sudah didapat, secara teknis mereka berdua belum punya bukti secara langsung. Tidak ada pengakuan, kesaksian saksi mata, bahkan sekedar foto sekalipun. Sehingga Nair pun mengingat adanya lukisan-lukisan Pargat. Dan ketika Nair melihat ada satu pesawat yang terlukis di sana, langsung saja dia meminta Gil untuk mencari catatan penerbangan militer. Dan untungnya Nair memiliki cara untuk bisa mendapatkan arsip militer rahasia itu. Karena apa? Karena militer Inggris punya banyak sekali pejabat korup. Suap adalah kunci teman-teman. Dan untuk selanjutnya, mereka pun terus mencari data-data lanjutan yang perlu mereka kumpulkan. गोलियां क्यों चलवाई थी? शुरू कीजिए। Kembali ke hari pemeriksaan perkara. Apakah mereka nantinya akan benar-benar bisa berhasil membawa Dyer ke meja sidang? Di sana, langsung saja Nair memulai aksinya, di mana dia memberikan pernyataan bahwa apa yang terjadi pada 13 April di Jallianwala Bagh adalah sebuah konspirasi besar yang terencana. Bukan aksi militer untuk membela diri, itu adalah genosida, di mana orang yang tak bersalah itu dibantai. Sehingga langsung saja pengacara Dyer pun angkat bicara dan mengatakan bahwa pengunjuk rasa di Jallianwala Bagh bertindak anarkis. Mereka merusuh dan membawa senjata yang berbahaya. Namun sayang, argumen itu gampang terbantahkan dengan tidak ada satupun senjata yang ditemukan di tumpukan mayat para demonstran. Si pengacara Dyer itu tidak menyerah. Dia berbelok arah dan mengatakan bahwa para demonstran tidak mematuhi jam malam yang sudah ditentukan oleh pihak militer. Padahal, secara fakta yang ditemukan oleh Nair, peraturan jam malam itu tidak pernah ada. Ditambah lagi, hanya 6 menit dari Jallianwala Bagh terdapat kantor polisi, di mana dia menerangkan bahwa yang ada justru di hari itu para masyarakat dan demonstran melewati kantor polisi dengan sangat santai. Bahkan sang kepala polisi yaitu Kartar Singh tidak memberikan halangan apapun, yang artinya jam malam hanyalah omong kosong. Peraturan itu dibuat seolah ada hanya untuk menjebak orang-orang yang tidak bersalah itu sebagai teroris agar militer bisa menembaki mereka tanpa ampun. Nyatanya si pengacara Dyer itu masih bisa melawan dengan dia akan mendatangkan si kepala kepolisian itu yaitu Kartar Singh untuk masuk sebagai saksi. Di sana dengan lancarnya, Kartar mengiyakan apapun yang menjadi argumen pengacara Jenderal Dyer, di mana si Kartar ini mengaku bahwa sekelompok bersenjata ribuan mahasiswa dari Dandavaud berbaris melewati kantor polisi untuk menuju ke Jallianwala Bagh. Dan mereka semua menghiraukan himbauan Kartar yang menegaskan tentang jam malam. Dia berkata, yang ada, para demonstran itu malah bersorak dan semakin menggila. Sehingga dengan begitu, Kartar pun segera memanggil pasukan tambahan. Nair pun bisa mengcounter argumen tersebut dengan sangat mudah teman-teman. Jika Kartar memanggil pasukan tambahan, maka Kartar harusnya menggunakan prosedur yang ada kan? Bukankah Kartar itu harus memberitahu superintenden distrik terlebih dahulu yang kemudian berkoordinator dengan kantor pusat untuk mendapatkan pasukan tambahan dari markas militer? Kartar tidak melakukan hal itu, yang membuktikan bahwa Kartar melewati seluruh proses yang seharusnya dia jalankan. Yang ada, justru dia malah langsung mengirim permintaan pasukan tambahan
langsung ke markas militer dan khususnya ke Jenderal Dyer. Kan aneh bro. Baiklah, satu alibi terbongkar dengan sempurna. Yang kedua, memang benar di hari itu ada pengumuman yang tersiar. Tapi bukan pengumuman tentang jam malam, melainkan pengumuman itu datang dari seorang oknum yang mengklaim bahwa pemimpin revolusi terkenal yaitu Khan Hayalal akan berada di Jallianwala Bagh. Yang padahal di hari itu sebenarnya beliau sedang berada di konvensi puisi di tempat lain yaitu di Patiala. Sehingga mungkin pengumuman itu adalah tipu muslihat dari Jenderal Dyer untuk mengumpulkan sebanyak mungkin orang untuk pergi ke Jallianwala Bagh. Sangat-sangat berkelas. Kemenangan argumen yang cukup mutlak untuk Sangkaran Nair. Si pengacara kerajaan pun tidak tinggal diam teman-teman. Dia mulai menyinggung Nair yang hanya berkonspirasi tanpa bisa memberikan bukti atau saksi. Namun sekali lagi, Nair memberikan tamparan keras kepada kerajaan. Jika dia dari tadi dikira hanya berteori, bagaimana dengan fakta ini? Jenderal Dyer memiliki komando mutlak dari ribuan tentara infanteri Sikh, pasukan India Britania. Ingat ya, tapi mengapa di hari itu dia malah memanggil batalion lain yaitu batalion Gurkha dan juga Baluk melalui sebuah telegram mendesak di tanggal 10 April. Kenapa? Karena Jenderal Dyer tahu bahwa batalion Sikh tidak akan mau menembak rakyatnya sendiri. Di sana, si pengacara kerajaan pun memperingatkan Nair untuk lebih berhati-hati karena itu bisa mencemarkan nama baik satuan militer yang profesional. Itu adalah penugasan militer rutin yang selalu tercatat. Baiklah, jika militer selalu mencatat penugasan secara rutin, di sana dia memperlihatkan catatan penerbangan angkatan darat. Dan Nair membuat pertanyaan, di mana pada tanggal 13 April, sebuah pesawat telah terbang di atas Jallianwala Bagh. Sebuah pesawat yang terbang dengan rendah sebelum pesawat itu mengubah arah dan kembali ke pangkalan. Itu terjadi sekitar jam 5 sore, setengah jam sebelum Jenderal Dyer tiba. Kenapa harus seperti itu? Kegugupan tergambar dari Dyer yang memanggil pengacaranya, di mana selanjutnya si pengacara mengatakan bahwa pesawat itu sedang memindahkan seorang pejabat dari Amritsar ke kota sebelah yaitu Jalandhar. Jika alasannya demikian, sekali lagi Nair memberikan pukulan telaknya. Para militer yang dikenal rapi dalam pencatatan tugas itu kenapa tidak memiliki catatan tentang pemindahan pejabat tersebut di buku catatan penerbangan mereka? Pihak militer pun mati kutu. Sehingga langsung saja Nair pun bersuara bahwa gerakan pesawat itu adalah pengintaian ilegal. Pesawat itu sengaja dikirim untuk membantu Jenderal Dyer memperkirakan ukuran kerumunan. Namun tetap saja, pengacara kerajaan pun menuduh Nair sudah memanfaatkan soal pesawat itu untuk mengubah arah kasus. Karena intinya sudah jelas, ribuan orang yang berkumpul di Jallianwala Bagh di hari itu, mereka membuat ancaman yang mematikan dan mereka bersenjata. Di sana, Nair pun mengungkapkan sesuatu. Jika mereka bersenjata, sejatinya itu tidak benar. Karena apa? Sesuai artikel yang pernah dimuat oleh wartawan lokal. Beberapa hari sebelum tragedi Jallianwala Bagh, tepatnya pada tanggal 9 April, ada sebuah festival yang bernama Ram Navami, di mana di waktu itu pemimpin Hindu di Amritsar yaitu Satyapal Singh dan juga pemimpin Muslim yaitu Saifuddin Kichler sedang memimpin aksi unjuk rasa yang sangat besar untuk melawan kebijakan Inggris tepat di depan mata Jenderal Dyer. Gerakan itu adalah pertama kalinya Hindu dan Muslim merayakan Ram Navami secara bersama. Persatuan Hindu-Muslim itulah yang disebut senjata yang menakutkan, bukan hanya untuk Jenderal Dyer, tapi juga untuk seluruh pemerintah Inggris. Dan itulah motif sebenarnya pembantaian massal di Jallianwala Bagh. Jadi, jika kita runtut secara kronologi akan semakin sangat jelas. Pada tanggal 9 April, Ram Navami dirayakan. Pada tanggal 10 April, batalion Gurkha dan Baluk dipanggil dengan mendesak. Dan pada tanggal 13 Aprilnya, semua orang dipancing ke hari festival Baisakhi di Jallianwala Bagh. Lalu, pesawat pun terbang rendah untuk mengintai skala kerumunan. Dan setengah jam kemudian, Jenderal Dyer memulai kelakuan jahatnya. Para warga sipil tak bersenjata dan tidak bersalah itu dibantai tanpa ampun. Dan jika tragedi itu tidak membuktikan genosida,
Lalu apalagi bangsat? Apalagi? Dari pembantaian itu, 1.650 nyawa yang tercatat secara resmi. Dan yang tidak tercatat bisa saja lebih dari itu. Dan mereka semua tidak akan pernah tahu. Di sana, Nair semakin mengaum bagikan singa, di mana gelegaran suaranya tak terbendung dan semua diam membeku. Sehingga di sanalah hakim menyatakan bahwa sudah ada cukup bukti untuk mengusulkan kasus ini masuk ke dalam persidangan dan proses terhadap Jenderal Dyer akan dimulai di minggu depan. Agle hafte se General Dyer against Karwai Shuru Hogi. Court is adjourned. Ya, dari pemeriksaan perkara yang panjang tersebut, akhirnya Sankara Nair dan juga Gale berhasil membawa Dyer ke dalam persidangan. Teman-teman, kita diperlihatkan tentang hiruk-pikuk dan keriuhan media yang memberitakan tentang Nair yang berhasil membawa Dyer ke pengadilan. Seluruh dunia bertanya, apakah benar Jenderal Dyer telah mengatur pembantaian di Jallianwala Bagh? Seluruh bangsa menuntut jawaban, dan tekanan itu pun telah sampai ke ruang elit para pejabat Inggris. Di sana, Dyer bersama dengan Tirat dan juga gubernur mencari cara untuk bisa mengalahkan Nair, seseorang yang baru saja mereka angkat menjadi kesatria Inggris dan mantan dari komisi Viceroy itu. Kendati pun mereka penguasa, mereka benar-benar tidak bisa sembarangan menyentuh Nair. Di sana, alih-alih menyewa pengacara terbaik mereka yang ada di London, mereka akan mencari orang India itu sendiri untuk melawan Nair. Dan tidak tahu siapa orang yang tepat untuk melawan Sankara Nair itu. Dan orang itu adalah Neville McKinley. Divide and rule. Pengacara kondang berdarah separuh Inggris dan separuh India. Kendati pun orang itu memiliki emosi yang labil, tapi McKinley adalah orang yang sangat jenius. Langsung saja, di suatu malam, Tirat pun menemui McKinley di sebuah bar langganannya. McKinley memang sudah lama menjauh dari panggung pengadilan karena sebuah insiden yang memalukan. Bahkan, secara teknis, McKinley adalah teman lama Nair itu sendiri. Tapi Tirat berharap dengan bujuk rayunya dia bisa berhasil membawa singa tandingan Nair itu untuk kembali ke medan pertempuran. Namun McKinley benar-benar tidak tertarik. Sehingga dengan begitu, tidak ada cara lain. Tirat pun harus memancing emosi pria pemabuk itu dengan mengungkit kembali gosip yang memalukan tentang McKinley yang mengatakan bahwa McKinley adalah anak haram dari seorang pejabat East India Company. Sedangkan ibunya McKinley adalah seorang wanita simpanan. Di titik momen tersebut, Tirat mengatakan bahwa dalang dibalik orang yang menyebarkan gosip itu adalah teman McKinley itu sendiri, yaitu Sankara Nair. Hal itu didasari dengan Nair yang ingin merebut kursi dewan dari McKinley. Harusnya yang layak untuk menjadi kesatria Inggris dan menyandang sebagai anggota komisi Viceroy adalah McKinley, bukan Sankara Nair yang busuk itu. Sehingga di detik itulah McKinley kembali mengingat momen dahulu di mana dia dipermalukan di depan publik atas gosip yang sangat memalukan tersebut. अब आप मेरे बारे में जो भी राय हो, वाइस हो तुम बताओ. Baiklah teman-teman, persidangan pertama pun dimulai, di mana McKinley akhirnya bergabung ke pihak Jenderal Dyer dan siap melumat habis Sankara Nair dan juga Dilred Gale. Dengan keyakinan dan dendam yang membara, McKinley dengan lembut berkata kepada Nair bahwa Nair akan menerima kekalahan untuk yang pertama kalinya. Good luck. Dalam proses pengadilan, hakim akan memanggil beberapa juri untuk kasus Sankara Nair yang melawan mahkota itu. Dan juri tersebut terdiri dari 9 orang Inggris dan 3 orang India. Baiklah, sidang pun dimulai. Untuk yang pertama, McKinley langsung memberikan serangan telak kepada Nair, di mana dia mengatakan bahwa Jenderal Dyer sudah terlalu dipojokkan oleh media dengan berita-berita yang beredar sepekan kemarin dikala persidangan saja belum dimulai. Sehingga dengan begitu, McKinley memohon kepada hakim untuk tidak boleh ada media selama proses persidangan berlangsung. Karena berita yang buruk atas seorang jenderal akan mengganggu sistem dan eksibilitas di dalam ruang lingkup militer. Dan itu akan berpotensi untuk membahayakan keamanan dari Kekaisaran Inggris itu sendiri. Sehingga hakim pun mempertimbangkan hal itu. Dan pada akhirnya, hakim pun mengabulkan.
Mr. McKinley. Oke, pernyataan pertama pun dibuka dari McKinley. Di sana, dia langsung membantah semua bukti-bukti perkara yang dilontarkan Nair 1 minggu yang lalu. Dengan menyatakan bahwa Jenderal Dyer tidak melakukan genosida, tapi hanya menjalankan tugasnya. Sebagai acuan, McKinley menarik mundur perkara beberapa hari sebelum tragedi 13 April itu. Tepatnya 3 hari sebelumnya, yaitu tanggal 10 April. Dia berniat ingin memanggil seorang perempuan yang bernama Martha Stephen sebagai saksi di persidangan. Nair merasa keberatan. Mendengar namanya saja orang itu pasti orang Inggris, dan orang Inggris tidak pernah berada di Jallianwala Bagh. Nair merasa kedatangan saksi itu tidak ada hubungannya dengan kasus genosida yang dia tuntut. Tapi dia dilumat oleh argumen McKinley yang mengatakan bahwa itu semua berhubungan karena adanya kelompok Dandavaud, para kelompok mahasiswa demonstran yang diframing sebagai kelompok penyebar teror di kota Amritsar. Dan gerakan mereka pastinya memiliki keterikatan yang kuat dengan tindakan yang Jenderal Dyer pilih untuk dia lakukan di Jallianwala Bagh. Pengadilan harus tahu semuanya agar hakim juga bisa menilai niat dari Jenderal Dyer itu sendiri. Dan permohonan itu pun dikabulkan. Masuklah wanita yang bernama Martha tersebut. I give shall be the truth, the whole truth and nothing. Setelah bersumpah di depan hakim, dia pun mulai menangis dan langsung mengungkapkan kesaksiannya. Martha adalah seorang dosen pengajar musik di Universitas Amritsar, yang dimana di hari tersebut pada tanggal 10 April setelah dia keluar dari ruangan staf, tiba-tiba ada seorang pria yang menyeretnya ke dalam gudang dan memperkeosnya dengan brutal. Tragedi yang dialami Martha itu dirasa memiliki keterkaitan yang kuat dengan tragedi Jallianwala Bagh karena si pemerkeos itu adalah pemimpin mahasiswa dari Dandavaud yang bernama Tanfer Chowdhury, di mana Tanfer diceritakan mengakui kejahatannya itu dengan bangga dan menyerahkan diri ke kantor polisi. Dan Tanfer sebagai pemimpin Dandavaud mengatakan bahwa pemerkeosan yang dia lakukan itu bukanlah kejahatan, melainkan tindakan revolusioner. Sehingga dengan tertangkapnya Tanfer, seluruh anggota Dandavaud mengambil senjata guna untuk melawan. Dan pada tanggal 13-nya, ribuan orang termasuk anggota Dandavaud berkumpul ke Jallianwala Bagh. Mereka datang ke sana untuk memprotes Undang-Undang Rowlatt dengan penuh kekerasan dan penuh amarah. Dan organisasi tersebut menghasut semua orang untuk melakukan pemberontakan berdarah dan melancarkan aksi mereka untuk melawan pemerintahan Inggris dan ingin membakar habis kota Amritsar. Mereka ingin melakukan pemberontakan mematikan seperti yang terjadi pada tahun 1857. Apa yang Tanfer lakukan kepada Martha, mereka ingin lakukan kepada semua wanita Inggris yang ada di Punjab. Dan karena itulah Jenderal Dyer melakukan penembakan karena dia hanya ingin melindungi semua wanita dan para masyarakat Inggris. Itu saja. Jelas terlihat di sana. Statement dari McKinley bagaikan halilintar yang menggelegar. Bahkan sang singa tidak memiliki celah untuk mengaum. Di sana, Nair meminta waktu istirahat singkat sebelum dia bisa melakukan pemeriksaan silang kepada saksi. Namun sayang, hakim curiga bahwa Nair akan butuh lebih dari sekedar istirahat singkat. Sehingga sang hakim pun menunda persidangan di hari itu dan akan melanjutkannya di beberapa hari ke depan. Court is adjourned until Friday. Nair dan juga Gill mendapatkan pukulan telak di hari itu. Gill pun berkata, misal kendati pun laporan McKinley itu benar tentang pemerkeosan, menembaki ribuan orang yang tak berdosa itu tetap salah kan? Sedangkan McKinley, secara teknis, dia berhasil membawa pihak kerajaan kembali di atas angin. Bahkan McKinley menambahkan trik pamungkas yang bisa dilakukan oleh pemerintah, di mana mereka harus membuat semua media harus berporos ke satu berita, yaitu Sangkaran Nair telah membela seorang pemerkeos. Dan benar saja teman-teman, ketika Sangkaran Nair kembali ke rumah kerjanya bersama dengan sang istri, di sana sudah banyak sekali orang-orang Inggris yang bergerumul dan menyuarakan keadilan untuk Martha. Dan jelas, di sana Nair mendapatkan perlakuan yang sangat tidak mengenakan dari orang-orang Inggris itu. Di sisi lain, Gill melakukan sidak mandiri ke universitas tersebut tempat Martha mengajar sekaligus yang menjadi TKP kejadian. Dia masuk ke dalam gudang di mana Martha mengaku diperkeos. Di sana,
Gil mencari kejanggalan di tempat tersebut dan membayangkan beberapa kemungkinan yang sebenarnya terjadi di gudang itu. Sedangkan Nair menuju ke asrama mahasiswa tempat Tenver tinggal. Dia tidak menemukan apapun di sana selain sebuah buku novel yang dimana ada satu bab yang dia buka dan tersalib bunga mawar di sana. Gil, dia lanjut untuk mengunjungi beberapa rumah sakit untuk memastikan di mana Martha mengobati luka-lukanya pasca pemerkosaan itu. Dan yang terakhir, mereka berdua pun mengunjungi Tenver yang ada di penjara untuk langsung menanyainya apa yang sebenarnya terjadi. Baiklah, persidangan berikutnya pun dimulai. Langsung saja, di sana Nair meminta hakim untuk memperbolehkan Gil melakukan pemeriksaan silang terhadap Martha. Intinya, Gil di sana berusaha untuk mematahkan seluruh kesaksian Martha yang sebagai korban pemerkosaan dari Tenver. Dengan berbekal semua analisa yang dia lakukan kemarin bersama dengan Nair, serta mendapatkan pengakuan langsung dari Tenver yang ada di penjara. Tujuan Gil adalah untuk membuat Martha jujur di hari itu. Oke, pertama-tama, kenapa Martha tidak melawan ketika diseret ke dalam gudang? Dan kenapa dia tidak berteriak padahal suaranya akan terdengar hingga ke gereja kampus yang pastinya tidak akan pernah sepi orang? Dan jika dia diperkeos dengan kekerasan yang brutal, kenapa Martha tidak pernah berobat atau dirawat di satupun rumah sakit yang ada di kota? Dan yang membuat kasus Martha semakin jelas adalah ketika dia terpancing oleh ucapan Gil yang membahas tentang bab di salah satu novel yang ditemukan Nair di asrama Tenver, di mana Martha hafal betul dengan isi bab itu, yang dimana dia keceplosan mengungkapkan kata dengar bukan membaca, yang artinya dia selalu mendengar cerita dari bab itu dari Tenver. Dan semua analisa tersebut bermuara ke satu kemungkinan, yaitu mereka sebenarnya adalah sepasang kekasih. Sehingga dengan begitu, Gil terus menyurutkan Martha hingga pada akhirnya Martha pun menangis dan menyuruh Gil untuk diam. Barulah di sana dia mengakuinya. Benar, dia dan Tenver adalah sepasang kekasih. Kejadian yang sebenarnya adalah di hari itu mereka berdua saling bermesraan di gudang. Namun celakanya, kepala universitas memergoki mereka berdua. Hubungan mereka akan menjadi skandal yang sangat-sangat memalukan. Sehingga Martha pun diberi pilihan di mana dia harus mengaku bahwa Tenver memperkeosnya. Jika tidak, Martha akan diancam bahwa kepolisian akan membunuh Tenver. Dan tidak hanya itu, Martha akan dihancurkan hidupnya, keluarganya, dan juga karirnya. Sehingga dengan begitulah, Tenver rela untuk menyerahkan diri ke kepolisian dengan pengakuan kasus yang sudah disetting itu demi wanita yang dicintainya. Damn, muslihat ini pun akhirnya terbongkar, teman-teman. आज के proceedings से एक बात जरूर Nair dan juga Gil pun kembali di atas angin. Tapi di sanalah McKinley menunjukkan kelasnya. Kendati pun titik muslihat yang dirancang telah gagal, dia masih bisa menarik kembali Jenderal Dyer dari dalam jurang dengan mengatakan, jika kenyataannya demikian, maka secara teknis itu adalah imbas dari kesalahan pemeriksaan yang dilakukan oleh kepolisian, bukan dari militer. Jenderal Dyer hanya pihak yang mendapatkan laporan dari polisi. Jadi, Dyer tidak bisa dikatakan salah di dalam kekeliruan tersebut. Sangat masuk akal alasannya. Namun, Nair kembali lagi mengatakan bahwa semua itu sudah disetting, termasuk kasus dari Martha dan juga Tenver adalah bagian dari rajutan rapi konspirasi genosida ini. Namun tetap saja, secara teknis, McKinley kembali mengingatkan bahwa semua tuduhan Nair tidak terbukti. Semua hanya berdasarkan teori, dan itu tidak cukup untuk bisa menjadikan Dyer sebagai sosok yang bersalah dalam kasus Jallianwala Bagh. Sehingga sebagai keputusan terakhir, hakim pun kembali menutup sidang tersebut dan memberi kesempatan 2 hari saja kepada Nair dan juga Gil untuk bisa membawa saksi nyata. Jika tidak bisa, maka secara resmi sidang akan ditutup
dan Dyer akan keluar sebagai orang yang tidak bersalah dan lepas dari segala tuduhannya. Nair harus bisa kembali memutar otak. Namun Gil seketika menyerah ketika dia mengetahui bahwa catatan dari pasukan Gurkha dan juga Baluk telah dihapus dan seolah mereka tidak pernah ada. Dan di saat itulah Nair mengingat sesuatu ketika Gil menyobek-nyobek dokumen tersebut. Iya, dia mengingat momen tersebut teman-teman. Dan seketika dia langsung menemui Janissar, orang yang surat pengaduannya itu disobek-sobek oleh Jenderal Dyer. Awal yang baik untuk Nair yang mengetahui tentang problematiknya Jenderal Dyer ini. Namun, dia membutuhkan dokumen catatan kemiliteran Dyer. Dan jelas bahwa Nissar bukanlah orang yang bisa memberikan hal itu. Tapi, dia tahu siapa yang bisa memberikan dokumen rahasia Jenderal Dyer itu kepada Nair, yaitu Mayor Briggs. Karena sejatinya, hanya dialah yang memiliki kejujuran dalam bertugas. Bahkan, kita diperlihatkan sendiri ketika di waktu tragedi Jallianwala Bagh, hanya dia satu-satunya yang tidak sampai hati untuk bisa menembakkan senjatanya. Shoot! I said What kind of mad are you? Baiklah, hari persidangan pun tiba teman-teman. Sesuai perintah dari hakim, Nair harus membawa seorang saksi. Dan siapakah itu? Dan dengan mengejutkan, dia meminta Jenderal Dyer itu sendiri untuk menjadi saksinya, di mana dia memanfaatkan celah yang dimiliki oleh McKinley yang telah memasukkan kliennya sendiri, yaitu si Jenderal Dyer itu ke dalam daftar saksinya. Sehingga hal itulah yang bisa digunakan untuk Nair untuk bisa meminta Dyer menjadi saksinya juga tanpa harus mengirim pemberitahuan ke pihak Dyer terlebih dahulu. All the evidence I give should be the truth. Naya, go ahead. Majulah Dyer ke kursi saksi, dan sebagaimana mestinya arogansi dari kelompok militernya Dyer, hentakan kaki dari para prajuritnya yang serentak itu berniat untuk mengintimidasi Nair dan juga Gil. Order! Mr. Naya, please proceed. Langsung saja, di sana Nair mencoba untuk menekan Dyer dengan menyudutkan dia sebagai pihak militer yang tidak memberikan peringatan terlebih dahulu sebelum melepaskan serangan. Jelas hal itu adalah protokol wajib yang harus dilakukan oleh seorang militer. Lalu, dia melihatkan Dyer dengan foto Janissar dan mengatakan jenderal macam apa yang menyiksa peletonnya sendiri hanya dengan alasan Jan terlambat 15 menit saja. Jan ditendang berkali-kali dengan menggunakan sepatu besi hingga mengalami luka yang parah di mana 3 tulang rusuk dan tulang punggungnya patah. McKinley tahu niat Nair adalah untuk memprovokasi Dyer, sehingga dia pun segera menyuruh Dyer untuk tidak terpancing. Setelah itu, Dyer pun mengungkapkan alasan kenapa dia melakukan hal itu adalah karena tidak ada toleransi untuk keterlambatan dalam dunia militer. Namun hal itu dibantah oleh Nair, karena yang terlambat bukan hanya Jan tapi seluruh pelotonnya yang berjumlah 25 orang. Secara teknis, 1 dari 25 peleton itu hanya Jan yang berkebangsaan India. Semuanya terlambat, tapi kenapa hanya Jan yang harus menerima hukuman yang brutal tersebut? Dan Nair mengungkapkan sebuah fakta. Kali ini bukan hanya teori, karena dia berhasil mendapatkan catatan rekam jejak militer milik Dyer yang membuat semua mata terbelalak. Ya, pada akhirnya dia mendapatkan bantuan dari Mayor Briggs secara diam-diam. Di sana, barulah terungkap bahwa Dyer adalah orang yang memang sudah memiliki penyakit gangguan jiwa dan dia memiliki masalah tentang pengendalian amarah. Semua itu merujuk pada masa kecilnya, di mana dulu waktu dia masih bersekolah, dia selalu dibully oleh murid-murid berkebangsaan India karena Dyer selalu gagap dalam berbicara. Tidak hanya itu, semua diskriminasi tersebut juga diturunkan di lingkungan keluarganya, bahwa membenci orang India adalah hal yang wajib dan juga normal. Said when he made an Indian, "Oops, I burnt one." Dyer pun mewarisi kebencian itu di dalam dirinya seiring waktu Dyer tumbuh semakin dewasa. Karir militernya juga terus semakin naik dan kebenciannya terhadap orang India juga tumbuh seiring itu. Dia pun buta karena amarah. Dia benar-benar ingin membakar habis orang India, meledakkan tubuh mereka berkeping-keping. Jallianwala Bagh adalah rencana terbesar yang sudah dia rancang sejak lama. Tapi dia lupa jika jalan menuju taman itu terlalu sempit untuk bisa dilewati tank. Sehingga dia pun menggunakan tembak untuk membantai mereka semua. Di sana, semakin dalam Nair menekan dan menyudutkan Dyer.
di mana Nair mengatakan bahwa sebenarnya Dyer melakukan pembunuhan massal di Jallianwala Bagh adalah untuk melampiaskan kebenciannya kepada orang-orang India, kepada orang-orang yang membulinya di masa lalu. Dan terus saja, Nair semakin menekan si jenderal itu, hingga pada akhirnya apa yang diinginkan Nair pun benar-benar terjadi. You stupid fucking Indian! I should have killed you like I killed the rest of them! That's all, Your Honor. Ya, itulah. Hari itu dimenangkan oleh Nair dan juga Gil. Hanya tinggal hari esok, pengadilan hanya akan mendengarkan argumen terakhir dari mereka. Di sana, pihak Dyer saling berdebat satu sama lain. Namun itu tidak akan membuat mereka menang. Bahkan Tirat mengajak mereka untuk sudah saatnya menggunakan langkah yang ekstrim. Dan di sanalah McKinley kembali mendapatkan celah. Tibalah hari persidangan akhir atau hari penentu. Dengan sangat mengejutkan teman-teman, di hari itu Nair dan juga Gil tidak ada di sana. Apa yang terjadi? Dan barulah terungkap ketika McKinley mengatakan bahwa Nair telah ditangkap oleh kepolisian semalam sebelum persidangan terakhir. Go there. Such. Excuse me. Hello. Mr. Kartar. क्या आपके पास वारंट है? Dan alasan penangkapan Nair adalah bahwa dia sudah melanggar hukum, di mana ketika dia sudah tidak memiliki langkah lain ataupun bisa mendapatkan saksi secara langsung, Nair menggunakan dokumen rahasia militer yang didapatkannya secara ilegal. Dan itu jelas bisa digunakan oleh pihak kepolisian Amritsar untuk membawa Nair dan juga Gil dalam interogasi mereka dan menuding mereka dengan dasar sebagai mata-mata. गुस्से में निकले हुए जनरल डायर के कुछ शब्द आ जा सकते। McKinley menyatakan bahwa Nair menggunakan dokumen rahasia itu untuk mencemarkan nama baik pejabat militer yang dihormati, di mana Nair memanfaatkan masa kecil Jenderal Dyer hanya untuk memprovokasinya, sehingga apa yang dikatakan Jenderal Dyer dalam ledakan kemarahannya tidak bisa dianggap sebagai pengakuan, dan itu jelas tidak bisa dijadikan bukti untuk kejahatan berat seperti genosida. McKinley juga menguatkan bahwa pengakuan semacam itu tidak berdasar. Kasus ini hanyalah upaya Nair untuk mencemarkan nama baik mahkota. Oleh karena itu, McKinley memohon kepada para anggota juri dan juga pengadilan untuk membebaskan Jenderal Dyer, rekan-rekan pejabatnya, dan juga mahkota Inggris dari semua dakwaan. Sehingga, sebagai langkah terakhir, hakim pun memberi waktu untuk para juri persidangan untuk mengambil keputusan. Dan di sisi Nair, dia sengaja ditahan hingga waktu persidangan berakhir. Tidak ada yang bisa dia lakukan. Sedangkan para juri pun sudah mulai membuat keputusan secara kolektif. Dan apa yang menjadi penilaian semua juri itulah yang akan menentukan pernyataan dari hakim. As the jury. Court martial, if you please. Dan pada akhirnya, hakim pun dengan jelas menyatakan bahwa dalam kasus Sankaran Nair melawan sang mahkota, pengadilan telah menyatakan bahwa Kekaisaran Inggris, Jenderal Dyer, dan rekan-rekan pejabatnya tidak bersalah. Sankaran Nair yang masih berada di kantor polisi, dia hanya bisa merenung bahwa dia untuk yang pertama kalinya tumbang dalam persidangan. Jelas untuk melawan kekaisaran tidak banyak yang bisa dia lakukan. Bahkan dengan jelas, Dyer pun mendeklarasikan kemenangannya di depan wajah Nair dan langsung menyuruhnya untuk enyah dari hadapannya. Sesampainya di rumah kerja, sang istri pun hanya bisa memeluk erat suaminya itu. Dan pada akhirnya, mereka pun memutuskan untuk pulang ke kampung halaman. Mereka sudah kalah, dan kebenaran pada akhirnya telah berhasil ditenggelamkan oleh kebusukan pemerintah. Nair pun melakukan perpisahan dengan Gil karena tidak ada langkah lagi bagi keduanya untuk berjuang.
Namun satu hal yang pasti, Nair sangat merindukan kedua anaknya dan mereka pun bermuara ke dalam sebuah pelukan rindu. Sedangkan Gil, dia tidak bisa menolak ketika orang tuanya menyuruhnya untuk meninggalkan profesinya. Bahkan dia juga sudah dilamar oleh seorang pria karena menjadi wanita biasa itu lebih baik daripada harus menjadi wanita yang memilih untuk meletakkan hidupnya di samping jurang curam yang mematikan. Beberapa bulan telah berlalu. Di suatu malam, Nyonya Nair yang memang beberapa minggu sudah menjadi pilar yang memilah surat-surat yang banyak berdatangan untuk Nair. Tapi entah kenapa, ada satu surat yang sangat ingin dia berikan kepada Nair, dan surat itu adalah surat dari Kipral, si tokoh revolusioner sekaligus ayah dari Pargat yang dipenjarakan olehnya. Surat itu tertulis oleh Kipral dari balik jeruji. Di sana, dia bercerita bahwa dia mendapatkan surat terakhir dari Pargat yang mengatakan bahwa Nair menemuinya di rumah. Tapi sebelum Kipral bisa membalas surat itu, dia mendapat kabar bahwa anaknya telah bunuh diri dengan menyayat tangannya. Di sana, Kipral ingin Nair untuk percaya bahwa itu hanyalah omong kosong. Dia kenal betul seperti apa anaknya itu. Dia tidak bunuh diri, melainkan Pargat pasti dibunuh dengan skenario yang sudah dirancang. Dan untuk membunuh Pargat yang kendati pun tubuhnya kecil, tapi dia jago bela diri, sehingga Kipral yakin bahwa itu membutuhkan 2 hingga 3 petugas untuk membegalnya dan memotong denyut nadinya. Membayangkan hal itu, pecahlah tangis sangkaran Nair di detik itu juga. Pargat adalah anak yang cerdas. Dia adalah seorang revolusioner sejati. Dia tahu hal semacam itu bisa terjadi kepadanya kapanpun. Dan karena itulah, sebelum pembunuhan itu dilakukan kepadanya, dia sengaja mencari perhatian kepada Nair hanya untuk ingin meneruskan cahaya perjuangannya itu kepada Nair. Dan Kipral berharap kepada Nair untuk tidak membiarkan cahaya perjuangan itu padam begitu saja. Di suatu restoran mewah, Gil pun diajak oleh calon suaminya itu untuk ngedate bersama. Di sana, si calon khawatir kalau Gil terus saja berada di dunia hukum, Gil akan sering berdebat dengan ibunya di rumah. Dan tiba-tiba, seorang pun datang tanpa diundang. Orang itu adalah Sankaran Nair. Dan langsung saja, dia memberitahu Gil bahwa dirinya sudah mengajukan banding terhadap keputusan pengadilan. Dan dia segera menyuruh Gil untuk membereskan salinan resmi dari keputusan hakim. Di sana, si calon pun kayak dikacangi. Sehingga Nair pun berkata kepada si calonnya Gil itu untuk mengajak ibunya menonton ke pengadilan agar dia belajar caranya berdebat, agar suatu hari nanti tidak kalah berdebat dengan menantunya. Ya, perjuangan masih belum berakhir teman-teman. Proses persiapan pun dimatangkan oleh mereka berdua. Nair menemukan kejanggalan ketika dia menganalisa salinan keputusan hakim, di mana dia tidak menemukan berkas salinan dari putusan yang diberikan oleh juri. Sehingga dengan begitu, Gil pun langsung mendapatkan perintah untuk mencari semua data lengkap dari para juri. Tidak butuh waktu lama, mereka pun mendapatkan semua data dari para juri. Semua itu lengkap dengan catatan rekam jejak bank mereka. Dan dari semua juri, mereka mengkerucut ke 3 juri saja, yaitu nomor 5, 7, dan 9. Nair selalu mendapatkan celah di setiap kebuntuannya. Namun sayang, hari di mana dia mengajukan bandingnya ditolak secara sepihak oleh hakim. Dan hakim kota Amritsar ternyata sudah diganti orang, bukan lagi hakim Judge McCarthy. Jelas di sana memantik kemarahan Nair, padahal dia mengaku sudah memiliki bukti-bukti baru. Tapi tetap saja, keputusan hakim tidak bisa ditawar. Hakim tetap menolak banding tersebut dan tidak akan memberikan Nair dan juga Gil untuk mendapatkan kesempatan. Semakin Nair melawan, semakin tegas hakim menindakinya. Dan tanpa pikir panjang, hakim pun mengetuk palunya. Tapi tanpa disangka, disinilah kesangaran Nair teman-teman. Dengan lantang, dia pun mengucap kata, Fuck you. Iya, dia terus menghina hakim yang dia yakini telah menerima suapan itu. Tidak peduli setan, dia hanya ingin menghina hakim kotor tersebut. Sehingga dengan penuh amarah, sang hakim pun mendeklarasikan bahwa Nair akan dicabut izin praktiknya. Dia pun menentukan hari sidang pencopotan izin praktik Sankaran Nair di keesokan harinya. Yang artinya, Nair akan tamat dan dia tidak akan menjadi pengacara lagi seumur hidupnya. He's dug his grave.
Fuck you! Dyer, gubernur, Tirat, dan juga McKinley merayakan kemenangan mereka dengan tawa yang lebar. Semuanya sudah berakhir dan McKinley langsung diangkat menjadi Dewan Gubernur Jenderal. Namun ternyata McKinley ini secara pribadi belum puas, teman-teman. Memang secara teknis dia sudah berhasil mengalahkan Nair, tapi dia belum menghancurkannya. Kalau hanya kekalahan tidak akan terlalu disorot oleh media, karena yang McKinley inginkan adalah dia harus benar-benar mempermalukan Sankaran Nair di depan seluruh dunia. Semua jurnalis, surat kabar, media, panggil semuanya di hari sidang pencabutan tugas. Karena hanya dengan begitu, permainan akan benar-benar berakhir. Hal itu pun jelas didukung oleh psikopat Dyer, di mana dia akan mengundang seluruh jurnalis, bukan hanya jurnalis luar negeri, dia juga akan mengundang semua jurnalis lokal India untuk memperingatkan mereka bahwa sebaiknya jangan sekali-kali berani mengangkat suara untuk melawan mahkota. British military and to disrepute, stealing military court judge. Di keesokan harinya, acara sidang pencabutan tugas Nair pun digelar. Begitu juga dengan pertunjukan yang sudah disetting oleh McKinley, di mana seluruh media luar dan lokal pun ikut berkumpul di sana. Nair didakwa atas dahli bahwa dirinya telah mencemarkan nama baik mahkota Inggris, mencuri rahasia militer, dan merendahkan martabat pengadilan dengan melontarkan kata hinaan kepada hakim. Sankaran Nair dengan mutlak karir pengacaranya akan dipenggal di detik itu juga. Tapi, ada tapinya. Jika Nair bersedia untuk secara terbuka berbicara kepada hakim dan media untuk mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada mahkota, dia akan kembali mendapatkan pertimbangan dan mendapatkan sedikit keringanan dari sanksinya. Namun siapa sangka, bukan Sankaran Nair namanya kalau tidak membawa senjata tersembunyi di setiap medan perangnya. Untuk pertama-tama, dia meminta izin untuk berbicara dengan bahasa India. Dan selanjutnya, dia memohon maaf. Dia menundukkan kepalanya dan memohon ampunan. Bukan untuk mahkota Inggris, melainkan untuk seluruh masyarakat negerinya. Karena selama bertahun-tahun dia sudah memihak di tempat yang salah dan sudah melakukan ketidakadilan besar terhadap bangsanya sendiri. Pengadilan itu harusnya menentukan mana yang benar dan mana yang salah, bukan mana yang menang atau yang kalah. Tapi hal yang benar itu tidak akan pernah Nair dapatkan dari hakim kotor yang sudah disuap oleh pemerintah. Ucapan tersebut pun langsung direspon dengan ancaman bahwa Nair akan segera diseret keluar dengan tidak terhormat. Tidak masalah, karena Nair sebenarnya dari tadi memang ingin memancing kemarahan si hakim di depan mata banyak media luar dan juga lokal. Menunjukkan bahwa sedikit saja kebenaran yang menyakitkan itu terungkap, maka mereka tidak akan ragu untuk mengangkat senjata mereka. Sama halnya seperti yang terjadi di Jallianwala Bagh. Nair pun dikecam untuk dilarang membahas kasus lain selain pencabutan izin tugasnya. Tapi justru itulah senjata Nair sesungguhnya, teman-teman. Sebenarnya, dia berniat untuk menunggangi sidang pencabutan izin praktiknya itu dengan kembali mengaum atas tragedi Jallianwala Bagh tepat di tengah banyak media yang meliputnya. Sungguh sayang, mereka mengira bahwa Nair tidak bisa mengungkit kasus lain selain proses pencabutan praktiknya. Para hakim dan mahkota tidak sadar tentang adanya pasal 7C dari pengaturan Dewan Advokat. Sebuah pasal kecil tapi begitu sangat kuat, di mana pasal tersebut menjelaskan bahwa dalam dunia hukum itu akan tetap memberikan Sankaran Nair hak jika dia memiliki bukti yang dapat membantunya untuk membuktikan bahwa tuduhan pencabutan izin terhadapnya itu tidak benar dan menyimpang. Maka dia bisa menyajikan perkara itu sendiri sebagai bukti. Imbas dari yang dilakukan oleh hakim di persidangan waktu itu adalah bukti nyata tentang pembungkaman advokasi. Di sana, McKinley baru menyadari bahwa sejak awal justru dia yang malah terjebak dalam permainan Nair. Media yang melingkar di setiap penjuru sudah tidak bisa dihentikan, dan sang singa akan mengaum untuk menghancurkan ketidakadilan itu tepat di mata dunia. Baiklah, 2 bulan yang lalu, Hakim McCarthy telah menyatakan Jenderal Dyer tidak bersalah dalam kasus Jallianwala Bagh. Tapi harusnya, dalam perkara apapun, sebelum membebaskan terdakwa dari semua tuduhan, semua anggota juri itu wajib mencapai keputusan yang bulat. Artinya, dalam kasus Jallianwala Bagh, semua 12 anggota juri itu harus menyatakan Jenderal Dyer tidak bersalah. Oke, semuanya pun sepakat karena seharusnya seperti itu. Lalu Sankaran Nair dengan mengejutkan, dia memanggil 1 dari 12 juri itu untuk masuk ke dalam sidangnya.
yaitu Harold Laxi, juri nomor 7 dari persidangan kasus Jallianwala Bagh. Dengan perlahan, dia menuju ke mimbar saksi. Disinilah baru terungkap bahwa beberapa hari sebelumnya, dengan rekaman catatan bank yang sudah didapat, Nair dan juga Gil menggunakan kasus suap Harold itu untuk mendorongnya mau mengaku. Karena hanya kebenaranlah yang bisa menyelamatkan Harold. Yes, Mr. Laxi. Mr. Laxi. Dan di detik itulah Harold mengaku ke hakim dan ke seluruh media yang ada di sana bahwa sebagai juri di hari itu, dia menulis dalam keputusannya bahwa Jenderal Dyer bersalah. Tidak hanya Harold, juri nomor 5 dan juga juri nomor 9 juga menyatakan Jenderal Dyer telah bersalah. Nair menunjukkan pernyataan tertulis dari mereka yang menyatakan bahwa pihak kerajaan menggunakan intimidasi, mengancam, dan menyuap para juri di persidangan kemarin itu untuk dibungkam. Bukan hanya itu, teman-teman. Pihak kerajaan bahkan menyuap Hakim McCarthy dengan penempatan di London untuk memusuhkan dirinya terhadap orang India. Dan itulah alasan putusan juri itu dihapus dari berkas putusan resminya. Sehingga jelas bukan? Bahwa dari semua praktik-praktik yang dilakukan oleh pemerintah tersebut, semua itu hanya untuk menenggelamkan keadilan. Karena kasus Jallianwala Bagh hanya punya satu kebenaran yang harusnya diketahui oleh dunia, yaitu Jenderal Dyer dan pemerintah Inggris bersalah atas genosida. Dyer tidak hanya menembaki orang India dengan senjata, dia meninggalkan yang terluka terjebak di Taman Jallianwala Bagh selama 12 jam agar burung nasar dan gagak memakan mereka hidup-hidup. Dan malam yang sama, Tuan Ketua Jenderal Dyer saat makan malam di klub Eropa berkata, "Aku hanya berhenti menembak karena peluruku habis." Karena bagi pemerintah Inggris, masyarakat pribumi India tidak pernah dipandang sebagai manusia, melainkan tidak lebih hanyalah seekor hewan bagi mereka. Itulah banyak terpampang papan yang tertulis di pintu-pintu yang tertuliskan anjing dan orang India dilarang masuk. Dan itulah juga sebabnya saat Perang Dunia, banyak dari pria-pria India dikirim ke medan perang seperti ternak untuk disembelih. Lebih dari 74.000 tentara India tewas dalam perang itu, di perang yang bahkan bukan milik bangsa India itu sendiri. Tidak hanya itu, Dyer juga membuat hukuman-hukuman keji di mana dia menyuruh orang-orang Amritsar untuk merangkak dan dicambuk. Para penjajah membuat masyarakat pribumi kelaparan atas panen yang justru mereka tanam sendiri. Dan ketika masyarakat pribumi itu lapar dan saling berebut makanan, para penjajah itu menertawakan mereka dan berkata bahwa hewan-hewan ini bahkan tidak tahu cara makan dengan benar. Ya, benar. Katakanlah bahwa mereka adalah hewan. Hewan yang akan bisa menjadi kawanan. Dan kawanan hewan itu sudah saatnya untuk menjadi bangsa yang besar. Dan hewan ini tidak akan lagi menjerit, melainkan mengaum. Dia mengacungkan tangan ke seluruh penjuru awak media bahwa cahaya ini akan tertulis rapi di seluruh surat halaman kabar mereka. Dan di hari esok saat cahaya kebenaran itu terbit, senapan para penjajah itu akan mulai gagap dan perjuangan tidak akan pernah sirna. Lalu, dengan lantang, Sankaran Nair berujar ke para hakim dan ke mahkota Inggris yang penuh omong kosong itu dengan mengatakan, "Silakan cabut izinku, gantung aku atau tembak aku, tapi dengarkan ini dengan jelas. Enyalah dari negeriku." पर एक बात मेरी ध्यान से get the fuck out of our country. नायर ने सिर्फ डायर को ही नहीं, पूरी ब्रिटिश हुकूमत को गुनहगार साबित कर दिया है। Di akhir, McKinley secara resmi mengundurkan diri dari jabatan dewannya yang baru saja dia peroleh. Setelah itu, dia dengan gentle mengakui kekalahannya dan memuji Sankaran Nair sebagai manusia brilian yang pernah dia kenal. Sedangkan Gubernur O'Dwyer, dia mendapatkan banyak sekali kecaman dari seluruh media yang ada di dunia. Dan Tirat Singh, sebagai anjing kolonial itu, dia juga mendapatkan imbas dari kebusukannya. Dan untuk yang terakhir, psikopat Dyer dilucuti jabatan jenderalnya oleh kerajaan pusat Inggris. Dan kisah ini pun tamat.